Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Bapak Ibu para saudara jamaah sekalian, alhamdulillah kita pagi hari ini diberi umur panjang yang barokah, bisa melanjutkan tadabbur surat Ali Imran ayat 180 surat Al-Kahfi ayat 103 ya, surah Al-Kahfi ayat 103. Pada kesempatan ini kita akan melihat dulu bahwa sama-sama kita sadari bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar, dan setelah itu ada yang namanya kematian yang membatasi atau menjadi perpindahan alam dari alam dunia ke alam kubur, dan seterusnya perjalanan akhirat sampai ujungnya adalah surga atau neraka. Dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Berarti tidak lama, seperti peristiwa kelahiran itu, perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia itu tidak lama ya, ada pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan sekian. Jadi tiap diri pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwafauna, dan sesungguhnya akan ditetapi dengan sempurna, maksudnya ujurakum, pahala kalian, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Jadi kalau di dunia ini memang untuk ibadah itu pahala sejatinya belum ditampakkan oleh Allah. Yang bisa dirasakan adalah pertolongan Allah, ketenangan, kemudian taufik sehingga bisa meneruskan kebaikan sampai bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan pahalanya nanti akan ditetapi dengan sempurna besok di hari kiamat. Nah, Allah melanjutkan lagi, faman zuhziha, barang siapa yang diselamatkan atau dijauhkan, anin nari, dari neraka. Berarti target pertama kita adalah bagaimana kita ini dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka. Wa udkhilal jannah, baru dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, maka sungguh beruntung siapa orang tadi, sungguh menang. Kemudian Allah menutup ayat 185 surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang membujuk. Nah, bagaimana kok manusia ini banyak terbujuk oleh dunia? Bapak Ibu saudara jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, manusia itu cenderung mengkhawatirkan terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah ya. Manusia cenderung untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan banyak yang lalai dengan sesuatu yang masih belum ada jaminannya dari Allah ya. Apa sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah yang dikhawatirkan oleh kebanyakan manusia di dunia, sehingga dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tadi. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Dalam surat Hud ayat 6
Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu makhluk di muka bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Nah, ini bukti bahwa rizki kita itu sudah ada jaminannya dari Allah. Bahkan bukan hanya kita sebagai manusia, hewan-hewan sampai hewan yang besar, hewan yang kecil, hewan yang terbang, hewan yang melata, semuanya dijamin oleh Allah, ya. Termasuk yang berada di dalam lautan itu semua dijamin, sampai yang sekecil apapun dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi, bahkan di seantero jagat, itu Allah sudah menjamin rezekinya. Bahkan seseorang itu tidak akan meninggal sebelum rezekinya habis, ya, sebelum rezekinya habis. Tapi banyak orang yang lalai dengan kehidupan akhiratnya. Bagaimana nanti saya menjalani kehidupan di akhirat? Apakah bisa mendapatkan nikmat kubur, ataukah saya mendapatkan sisa kubur, nikmat mahsyar, atau siksa di mahsyar sampai di sirat, ya, titian antara di atas neraka jahanam menuju masuk ke dalam surga, dan apakah kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Ini yang menjadi PR atau kekhawatiran kita, Bapak Ibu saudara jemaah sekalian. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita bahwa di akhirat nanti itu hanya ada dua tempat, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dalam bahasa Arab. Litunziro, supaya memberi peringatan engkau, umal qura, pada penduduk kota yaitu Mekah saat itu, waman, dan pada orang haulaha yang di sekitarnya kota Mekah, termasuk sampai ke Indonesia pada saat sekarang. Watun ziro, dan agar memberi peringatan engkau Muhammad yaumal jam'i, pada harinya berkumpul. Ini yang dikufuri oleh orang-orang Mekah saat itu, juga manusia pada saat sekarang. Padahal la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi, di dalam hari berkumpul di padang mahsyar. Allah menutup ayatnya, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Farikun, sebagian mereka manusia itu fil jannati, ada di dalam surga nanti di hari akhir, di akhirat. Wa farikun, dan sebagian mereka itu fis sa'ir, di dalam neraka. Surah Asy-Syura ayat 7. Dalam hadis Ibnu Majah diterangkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada dari kalian, min ahadin, dari seseorang, illa, kecuali lahu, baginya ahad, manzilani, dua tempat, sudah disiapkan oleh Allah dua tempat, yaitu manzilun, satu tempat, fil jannati, di dalam surga. Setiap manusia sudah diciptakan Allah satu tempat yang ada di surga. Wa manzilun finnar, dan satu tempat di dalam neraka. Jadi masing-masing kita semua, Bapak Ibu, sudah ada kaplingnya di surga dan ada kaplingnya di neraka. Faiza makta, maka ketika mati siapa ahad salah satu manusia itu, fadakhala, maka masuk dia anaro, pada neraka. Wa warisa, mewaris siapa ahlul jannati, ahli surga, manzilahu, pada tempatnya orang yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Mewaris pada jatahnya tempat orang yang akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini diwaris oleh penduduk surga. Fadzalika, maka seperti demikian itulah, qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha luhur, ulaika humul warisuna, mereka itulah yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Hum, mereka, al-warisuna, orang-orang yang mewaris al-firdaus, pada surga firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalam surga firdaus itu, khaliduna, orang-orang yang kekal. Jadi
Surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai ayat 11. Dalam hadis Ibnu Majah diterangkan, Ana Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal, qala berkata siapa Mu'ad, Sami itu telah mendengar aku Rasulullah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, Al jannatu mi'atu darajatin. Adapun surga itu ada 100 derajat. Kullu darajatin minha, tiap satu derajat dari 100 derajat itu, ma baina sama'i wal ard, apa-apa antara langit dan bumi. Jaraknya antara derajat satu dengan derajat berikutnya itu seperti antara langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, ada 100 derajat yang ada di surga, Masya Allah. Wa inna a'laha, dan sesungguhnya lebih atau paling tingginya surga, yang 100 derajat tadi, itu al-firdausu, surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu ternyata surga yang di tingkat paling tinggi dari 100 tingkat Bapak Ibu. Wa inna awsatoha, dan sesungguhnya tengahnya surga, paling tengahnya surga, itu al-firdausu, surga Firdaus. Jadi yang paling tinggi, yang paling tengah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Wa innal arsya, dan sesungguhnya arsy-nya Allah, itu alal firdausi, di atas surga Firdaus. Jadi arsy Allah itu berada di atasnya lagi dari surga Firdaus yang sudah paling tinggi tadi. Minha, dari surga Firdaus, tufajjaru, dialirkan atau dipancarkan, apa anharul janati, beberapa sungainya surga. Jadi dari surga yang paling tinggi, surga Firdaus itu, sungai-sungai yang ada di semua surga itu dipancarkan dari situ. Sehingga Nabi berpesan, fa'idha ma sa'altum, maka ketika meminta kalian Allah kepada Allah, fasaluhu, maka mintalah kepada Allah, al-firdausa, pada surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Salah satunya contoh doanya seperti itu, ya Allah, sesungguhnya aku minta aku kepadamu jannatal firdaus, pada surga Firdaus. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, dan sesuatu apa saja yang mendekatkan kepada surga Firdaus, rupanya dari ucapan maupun dari perbuatan. Itu contohnya doa minta surga Firdaus. Dalam hadis Sahih Bukhari diterangkan bahwa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, inad dina, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah, wala yusadda, dan tidak diberatkan, ad-dina, pada agama, siapa ahadun, seseorang. Jadi tidak dipersulit agama itu oleh seseorang, illa, kecuali golabahu, mengalahkan apa kesulitan yang dibuat oleh orang tadi, pada dia. Jadi agama itu mudah, dan orang yang mempersulit kepada agama akan dikalahkan oleh kesulitan yang dibuat oleh dia sendiri. Jadi agama itu supaya dijalankan dengan memanfaatkan keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan dari Allah. Fasad didu, maka bersikap luruslah kalian, ya, termasuk beramal sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niatnya juga diluruskan, hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, pertolongan dari Allah. Fasad didu, maka bersikap luruslah kalian. Wa qaribu, dan mendekatlah, berusaha mendekat pada kesempurnaan ibadah. Wa basyiru, dan bergembiralah kalian, ya, dengan kemudahan-kemudahan dari Allah.
dan dengan pertolongan dan janji pahala yang berlipat dari Allah. Nah, dalam Sunan An-Nasa'i ditambahkan wayasiru, dan menggampangkan atau mempermudahlah kalian. Jadi setelah berilah kemudahan. Jadi setelah bergembira kita memberi kemudahan wayasiru. Contohnya kalau mampu membuat masjid dilengkapi dengan air conditioner. Jadi AC supaya lebih dingin, itu silahkan. Jadi lebih khusyuk, mempermudah kekhusyuan. Kemudian membuat wayasiru termasuk dalam pengeras suara, disiapkan sound system yang enak didengar, seperti kalau kita lihat di Masjidil Haram, wayasiru, dan menggampangkanlah kalian sehingga orang-orang yang jauh bisa mendengar bacaan Imam Masjidil Haram dengan suara satu, ya, tidak ada dengung dan sebagainya. Itu silahkan. Wayasiru dalam Sunan Nasa'i ditambahkan seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah, bil godwati, di dalam waktu pagi, warawhati, dan di waktu sore, wasyai'in, dan sesuatu, maksudnya waktu, minat duljah, dari waktu malam. Jadi supaya selalu minta tolong kepada Allah, ya, dalam melaksanakan semua ibadah, baik di waktu pagi, di waktu sore, maupun pada sebagian waktu malam, yaitu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari diterangkan seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, para saudara jemaah sekalian, kita sekaligus pada kesempatan ini mentadaburi surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman dalam penutupnya ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat allazina amanu minkum, pada orang-orang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma, dan Allah mengangkat pada orang-orang yang menuntut ilmu atau diberi mereka pada ilmu, darajatin, beberapa derajat, baik di dunia pun di akhirat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa-apa yang mengamalkan kalian, pengamalan yang berdasarkan ilmu, itu khabirun, waspada. Nah, ternyata kemudahan agama itu, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, sehingga langkah atau tahap pertama dalam meraih surga Firdaus adalah mengaji. Apa yang dikaji? Nah, dalam Sunan Abi Daud diterangkan, an Abdillah ibni Amr ibn al-As, dari Abdillah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, al ilmu salah satun, ilmu itu salah satu, ada 3, wa masiwa zalika, dan adapun apa-apa ilmu siwa zalika, selain demikian itu ilmu 3 tadi fahuwa, maka dia ilmu yang selain 3 tadi itu fadlun, keutamaan saja, kelebihan, ya, tambahan. Adapun ilmu yang wajib itu yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat yang dijadikan sebagai hukum, ayat muhkam. Au, maksudnya, dan sunnatun qaimatun, sunnah yang ditegakkan, ucapan, perbuatan, persetujuan atau ikrar dari Nabi, cita-cita Nabi yang dikerjakan, ya, bukan hanya sekedar diketahui tapi dikerjakan. Au, maksudnya, dan faridotun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Ini ilmu yang wajib dicari sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu menjadi mudah, karena tadi ad-dinun inad-dina yusrun, sehingga kita harus tahu ilmunya. Langkah pertama adalah supaya senang, hobi, memfasilitasi, mempermudah, mempersungguh dalam mengaji. Tadi diterangkan yang dikaji adalah ilmu yang wajib ada 3,
yaitu ayatun muhkamatun, ayat yang muhkamat dijadikan hukum, wa sunnatun qaimatun, au sunnatun qaimatun maksudnya dan sunnah yang ditegakkan, au faridatun adilatun. Ini memperkuat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian sungguh mencintai pada Allah, fattabi'uni, maka mengikutilah kalian ini kepadaku Nabi. Contohlah aku. Yuhibbukumullah, maka akan mencintai pada kalian siapa Allahu Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni pada dosa-dosa kalian, dzunubakum pada dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis rawahu Malik dalam Al-Mu'atta, taraktu fikum amroini, aku telah meninggalkan fikum di kalangan kalian amroini pada dua perkara. Lan tadilu, tidak akan sesat kalian. Jadi akan saja tidak, apalagi tersesat. Lan tadilu ma tamasaktum, selama berpegang teguh kalian bihima dengan keduanya, dua perkara yang aku tinggalkan di kalangan kalian, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata nabiyih, dan sunnah nabinya Allah Al-Hadis. Rawahu Malik. Jadi bab mengaji Bapak Ibu harus disempat-sempatkan, difasilitasi, diperlukan, ya. Yang pertama tadi supaya kita melaksanakan agama ini menjadi mudah karena kita tahu ilmunya. Dan akan diridhoi oleh Allah karena sesuai dengan perintah dan pesanan dari Allah dan Rasul. Juga yang berikutnya, pentingnya mengaji Bapak Ibu, kita dilarang untuk beramal terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui ilmunya. Dalam surat Bani Israil ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu, jangan kamu mengerjakan, berkata, berbuat, mengajar, ma pada sesuatu laisa tidak ada laka bagimu bihi dengan ma, dengan amalan tadi atau sesuatu tadi, apa ilmun ilmu. Kalian jangan berbicara, jangan mengerjakan, jangan melakukan, jangan mensyiarkan sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Ini khusus masalah ibadah. Sebab inas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, niat, ya, niat itu di dalam hati. Kullu ulaika, masing-masing demikian itu, karena akan ada anhu dari orang itu mas'ulan, akan ditanya, dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Dari mana ini kamu mengamalkan ini? Dari mana kamu mengajarkan ini? Dan seterusnya. Dalam surat Bani Israil ayat 36, larangan untuk beribadah tanpa dasar ilmu yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahaya Bapak Ibu. Man, barang siapa amila yang beramal amalan pada suatu amalan apa saja, laisa yang tidak ada alaihi atas amal tadi, amruna perkaraku Nabi. Jadi amal ibadah yang dianggap ibadah tapi tidak ada dalam perilaku, perbuatan, perintah, ucapan, ikrar ataupun cita-cita dari Nabi, fahuwa, maka dia amal itu raddun, ditolak, ya. Sahih Muslim. Nah, supaya jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, Bapak Ibu, Nabi sudah memesan dalam hadis Sunan Abi Dawud an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una, mendengarkanlah kalian dari guru, ya, wa yusma'u, dan akan didengar minkum dari kalian yang sudah mendengar dari guru, wa yusma'u, dan akan didengar miman dari orang sami'a yang telah mendengar dia, minkum dari kalian. Jadi ini caranya supaya ilmu agama itu kita tidak
tidak taklid, ya, tidak menerima ilmu tanpa hujah. Nah, kita harus wajib mendapatkan ilmu agama dari guru, seperti Nabi mendapatkan ilmu agama dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengajarkan, menuntun ibadah kepada para sahabat. Begitu juga para sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya. Jadi gambarannya Bapak Ibu, kalau kita belajar dengan dituntun oleh guru, seperti kita mencari jarum di dalam suatu lemari di dalam rumah, ya. Nah, ketika ada gurunya, ada penuntunnya, kita diberitahu, kamu buka pintu, kemudian nanti masuk kamar yang paling depan, kemudian lihat lemari yang warna coklat, nanti dibuka, laci yang nomor 3, ada handuk, nah di dalam handuk ada jarum. Nah, itu akan mudah Bapak Ibu ketika kita belajar agama dituntun oleh seorang guru yang berguru lagi. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Dalam surah Abi Daud diterangkan seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu pada seri Meraih Surga Firdaus, dengan langkah atau tahap yang pertama, yaitu menghobikan, ya, menghobikan, menyenangkan, menyempat-nyempatkan, memerlukan untuk mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, dari mulai bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian maknanya a'udzu, berlindung aku, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaiton, ar-rajim, yang dirajam. Jadi mengaji dari mulai bacaan, maknanya, kemudian pengertiannya, penjelasan kenapa minta berlindung kepada Allah dari godaan setan yang diranjam, yang dikutuk, itu melalui penjelasan dari guru yang sudah berguru. Nah, dan itu kita laksanakan sampai kita ketemu dengan ajal mati kita husnul khotimah. Jadi bab mengaji ini baik yang sudah ilmu yang sudah kita ketahui, ataupun ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, ya. Kalau ilmu yang sudah kita ketahui itu termasuk mengulang, menderes, atau mengulang-ulang ilmu yang sudah kita ketahui, atau ilmu yang belum kita ketahui, kita kaji sehingga bisa menambah pengetahuan kita dalam beramal, dan bisa menoto niat, ya, dalam beramal. Seperti tadi pagi Bapak Ibu, Nabi bersabda, raqatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh, di waktu subuh, itu khairun, lebih baik, minat dunia wa ma fiha, dari pada dunia maupun seisinya dunia. Nah, itu contoh, dengan kita mengaji kita tahu bahwa sebelum salat subuh itu ada 2 rakaat yang pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu contoh kita mengaji, sehingga Bapak Ibu kita dan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, selalu kita fasilitasi, kita ajak supaya hobi mengaji. Kalau hobi itu seperti hobi mancing, ya Bapak Ibu, ya, walaupun hujan, walaupun mengeluarkan biaya, walaupun kadang-kadang mancing nggak dapat, yang namanya hobi itu hatinya selalu senang apapun yang terjadi dengan kita mengaji, beratnya seperti apapun. Kalau sudah hobi, insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Jadi untuk yang seri yang ke-10, meraih surga Firdaus dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah boleh kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan dengan seri berikutnya, meraih surga Firdaus dengan beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.